Pemirsa Muslim masa kini, saat ini Yayasan Fajar Berseri memiliki 4 area. Area laki-laki, wanita, lansia, dan area isolasi. Masing-masing area memiliki perawat yang siap membantu selama 24 jam. Bagi warga binaan dengan kesadaran 60%, mereka bisa membaur di luar area. Sementara bagi warga binaan dengan kesadaran di bawah 60% harus menempati area dengan sel, guna menjaga agar warga binaan tidak kabur. Setelah tadi saya berbincang dengan warga binaan laki-laki, sekarang saya diajak Pak Marsan untuk menuju area warga binaan perempuan. Salah satunya surat apa yang Umi hafal? Al-Baqarah gitu. Boleh. Bolehkah? Mungkin beberapa ayat Umi bacakan surat tersebut. Saya pengen dengar suara seperti apa gitu. Ya Umi ya? Iya boleh. Ya, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma nad'u kulla unasim biimamihim. Faman utiya kitabahu biyaminihi faulaika yaqra'una kitabahum wala yuzlamuna fatila. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, makasih ya Umi. Iya, Umi tuh masuk Masukkan ubari saya begitu. bener. Luar biasa. Umi tuh tinggal di sini udah berapa lama, Pak? Ya dia kurang lebih hampir setahun setengah ada. Oh, Memang dia sudah kemana-mana gitu. Yang terakhir di sini. ceritanya? Ya. Jadi ceritanya kakaknya itu mungkin nggak tahu dapat info dari mana bahwasannya kita ini ada tempat untuk ya Merawat kayak Umi, orang dari polisi yang memang agak bisa dirawat oleh keluarga. Nah saya tahu dia bisa ngaji di saat pada waktu gedungnya bukan di sini, masih di sana gitu. Pada waktu itu hujan, dia rupanya bocor. Dia agak sampai ke tembok. Di antara yang lain, saya dengar suara dia alunan sedang mengaji Al-Quran gitu. Masya Allah. Pada waktu itu kan tempatnya rapat. Jadi besok pagi setelah saya mengetahui malamnya pagi saya tanya, semalam siapa yang baca Al-Quran? Sekian banyak itu nggak ada yang ngaku gitu. Akhirnya saya penasaran. Saya tes satu persatu. Nah di antara yang lain, yang saya temukan dia lah ini. Yang semalam saya temukan, saya dengar suaranya begitu merdu gitu. Nah ternyata Umi Kalsum ini dia pernah menjadi juara itu ya. Iya, kabupaten tingkat. Jadi juara MTQ tingkat kabupaten. Masya Allah. Luar biasa gitu. Masya Allah, ya Allah. Pemirsa, orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ atau dalam bahasa Arab disebut dengan al-junun, secara istilah adalah suatu penyakit yang menutupi atau mengganggu akal. Akal tidak mampu menangkap suatu objek dengan benar dan disertai oleh kebingungan dan kekacauan pikiran. Al-junun terbagi menjadi 3 macam, yaitu seumur hidup atau sejak lahir sampai meninggal, di tengah perjalanan hidupnya, dan musiman. Dalam tinjauan hukum Islam, mereka yang sakit jiwa termasuk orang yang tidak terkena beban hukum, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda. Diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, pena pencatat amal dan dosa itu diangkat dari 3 golongan. Orang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia bermimpi, dan orang gila hingga ia berakal. Hadis riwayat Abu Daud.
Namun jika orang tersebut sembuh, maka ia menjadi orang mukalaf dan mendapat beban hukum syariat kembali. Pak, ini kalau saya perhatiin ya, ini dari tadi ketika saya say hai assalamualaikum, tuh sebenarnya tuh kan mereka semua ramah gitu ya Pak ya. Ini tapi pasti kalau untuk proses penyembuhan jiwanya itu butuh pendekatan yang berbeda-beda. Gimana Pak biasanya Pak? Iya, pertama memang kita pengenalan dulu gitu ya. Artinya bukan pengenalan seseorangnya, pengenalan karakter penyakitnya. Nah kan tadi ada yang pasif, ada yang agresif, ada yang aktif. Aktif seperti apa, agresif seperti apa, itu kita harus tahu gitu. Nah setelah itu kita baru pendekatan dalam bentuk kita dari pelayanan, kasih sayang. Mungkin mereka di luar sana itu mungkin dia tertekan lain sebagainya. Nah di sini setelah di tempat kita harus tahu persis karakter penyakit seperti apa, karakter kejiwaan seperti apa. Dan setelah itu baru kita melakukan hal-hal yang sifatnya ikutin sesuai dengan tadi, karakter tadi itu. Kayak kan mereka kalau pengen keluar nih, dia ngerti tentang kebersihan. Ya mungkin kalau kita nggak sabar mungkin memang nggak bisa. Pokok utama tuh memang tadi kesabaran tadi itu. Harus sabar. Untuk melayani mereka, untuk memberikan pendekatan, memberikan edukasi. Itu membutuhkan waktu, ya terutama kesabaran. Pemirsa Muslim masa kini, salah satu sahabat Rasulullah yang adil dan tidak pernah membeda-bedakan manusia serta menganggap semua sama di mata Allah Subhanahu wa taala adalah Umar bin Khattab. Pada zaman kepemimpinan Umar bin Khattab, ada satu kejadian di mana melibatkan sosok tak terduga, yaitu orang dengan gangguan jiwa. Saat itu ada seorang perempuan gila yang ternyata telah melakukan perbuatan tercela, yakni berzina. Walaupun perempuan itu gila dan telah berzina, sepertinya Ali bin Abi Thalib tak sampai berlaku kasar dengan perempuan tersebut. Bahkan, saat itu Ali membawanya kepada Umar. Sebagaimana para pezina lain, maka hukuman yang berlaku saat itu untuk pelaku adalah rajam. Ali pun bertanya kepada Umar atas hukuman yang diterima perempuan ini. Ia hendak membela hak yang seharusnya diterima oleh perempuan gila tersebut. Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau yang telah memerintahkan seseorang untuk merajam perempuan gila ini? Tanya Ali. Umar lantas menjawab, benar. Ali seketika menyela. Apakah engkau tidak mendengar sabda Rasulullah SAW tentang orang ini, wahai Amirul Mukminin? Ali kemudian melanjutkan dengan mengutip sebuah sabda Rasulullah SAW. Pena amal seseorang diangkat untuk menulis amal bagi orang tidur sampai ia bangun, seorang anak kecil ketika ia telah balik, dan bagi orang gila ketika ia telah kembali sembuh. Umar pun tersadar bahwa tidak selayaknya ia memperlakukan orang gila tersebut seperti ini, walaupun sebenarnya ia telah melakukan tindakan tercela, yakni berzina. Dari kisah ini bisa disimpulkan bahwa bagaimanapun tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa sesungguhnya tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya mereka berbeda dengan manusia normal lainnya. Nah pemirsa, kegiatan apa lagi yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa di Yayasan Fajar Berseri ini? Kita akan kembali sesaat lagi hanya di Muslim Masa Kini.